pemerintah itu nggak perlu apa. Birokrat itu harusnya peka terhadap apa potensi-potensi lokal. Itu harus. Oh, Jitsam! Aku bangga kau ada, aku senang kau menang, aku sungguh bahagia kita selalu bersama. Aku sedih kau kalah, aku rindu bila kau jauh. Jadilah kau selalu ada di dalam hatiku. Manakala sudah biasa semua merasakan, berjuanglah penuh semangat untuk kita semua. Aku sedih kau kalah, aku rindu bila kau jauh. Jadilah kau selalu ada di dalam hatiku. Manakala sudah biasa semua merasakan, berjuanglah penuh semangat untuk kita semua. Oke, Arema, salam satu jiwa. Wah. Arema, Mas Wahyu, Arema Voice. Nah, kita ketemu lagi di podcast Studiobu.com dengan bintang tamu istimewa kita pada siang hari ini adalah Mas Wahyu Arema Voice. Mas Wahyu, nggak apa-apa Mas, bahasanya biasa aja, nyantai, ngomongin Arema, ngomong Malang, monggo. Prinsipnya seperti itu, bosannya terserah, monggo Mas. Iya, Malang kan yang. Nah, iya, Malang itu nyak suante. Jadi arek-arek ngomong Malang itu suante sayang. Boleh nggak saya nanya ke Mas Wahyu? Aku takut Mas. Dulu bagaimana cerita awalnya? Mas Wahyu sebagai seorang musisi sampai pada pilihan membuat band supporter pertama di Kota Malang. Ya dulu terbentuknya ya waktu itu ono salah satu nih dari UTE jane juga ono Rudi almarhum Rudi Satrio Lawang. Oh, Mas almarhum itu. Iya, ya. Salah satunya pencetusnya Rudi Satrio Lawang juga. Oke. Dan ada kesepakatan di antara teman-teman musisi untuk gawe satu karya buat Arema. Dan begitu cepat proses itu sampai akhirnya bikin lagu, recording, dan akhirnya jadi album pertama Arema Voice tahun 91. Yang ada, yang saya waktu itu ingat itu Singa-Singa Bola, itu benar Pak? Ya, albumnya memang ada di album itu mini album. Mini album ya? Mini album itu ada 3 lagu aja.
Singabola, Tegar sama mereka bukan kita. Dan itu semua ada artinya. Oh iya. Singabola untuk Apa artinya, Mas? ya, kalau jelas Singabola itu penyemangat. Arek Malang kepingin duwe klub yang memang karena logone singo ya harus sesuai. Klub Dengan ini memang benar-benar Kudu kaya ya, singo ngono iku ya. Singo, tapi tetap di olahraga sportivitas tetap nomor utama, satu. nomor siji. Dan Tegar ya dalam olahraga itu mesti Kalah menang itu biasa. dan harus karena sportif Aremania harus bisa menerima kekalahan. Apapun hasil dari pertandingan itu itu. sudah dulu. Oke. Sudah dulu memang Aremania itu Arek Malang itu memang harus punya ini dasar-dasarnya memang sportivitas itu. Yang kedua, Tegar. mereka bukan kita. Mereka bukan kita yang ketiga. Mereka bukan kita itu saja ini jeru sampai saiki pun mereka bukan kita. Siapa kita mereka sama kita itu siapa maksudnya, Mas? mereka bukan kita. Kita itu memang punya ya ini tadi, punya komitmen, punya impian, punya jiwa. Mereka bentuk Arek Malang itu jiwane kok ngene iku tutuk EBC kene, tutuk Nah, Mas-mas figur EBS yang disebut sing sampean sebut iku mau ya Aremania itu Siapa? Ispani sembarang. yang disebut Banyak, EBS. banyak. Sing oke. tak sebut EBS iku ya wong Nah. tua-tua. Maksudnya ndur-ndur. Bukan figur tertentu ya berarti Ya sebenarnya. mulai bapakku, bapake umak, bapake kabeh lah. Oke, oke. Wong Malang itu bangga dengan wong Malang. Iki kita bangga. Wong Malang itu kudu ngene perjuangan di sini nih. Ah itu menceritakan jadi sampai saya menjadi Arek Malang, Arema itu memang ceritanya. Tergambar di 3 lagu tadi yang di Ya, album awal. mereka bukan kita punya kita punya Oh. jiwa, punya mimpi sendiri. Bukan kita egois, tidak. Tapi memang ya semua harus punya visi misi, Punya karakter lah. punya karakter. Karakter Tujuannya sendiri. ke situ. Kekasan lah itu. Iya, itu album pertama dan Pertama. disupport waktu itu Yuni Sara bareng kita dapat ya. ya ono Yuni Sara. Siapa ya, Mas? dan- Sing aku gak apal, gak apal. Iya, Gak waktu apal. itu albumnya kolaborasi banyak anak bulungan sama Oh, Anto Barel, Anto Barel, ono oke, Malang oke, Tutup ya. Malang, ono Agus Pras, Yuni Sara dan mudah sekali dijak ngono, gak mikir oleh opo, gak. Oh. Karena jiwanya Ini ngomong disatukan Arema, dengan Arema iya, itu, Mas. Ini dewe rekaman di Malang enggak, waktu itu enggak ono. Oh. Kita jadi rekaman di Jakarta waktu itu. Studio siapa Mas waktu itu? Hah? Studio siapa waktu itu? Di Studione punya anak Malang apa? Rinto Harahap. Cuma Oh. sing nangane Mas Rudi Lolono. Oh, iya iya iya. Nah, itu jadi semua serba mudah. Nah, tujuannya kenapa kau bikin selalu bikin album. Nah, itu album itu memang enggak yes pokoknya sebuah karya itu kan kayak kene tulus kan gampang tadi Iya. Moro dadi, moro iku sajane lagi ning mikire bisnis. Itu sebuah bisnis yang luar biasa. Wong itu kita waktu itu triple 3.000 dalam waktu 3 bulan habis. Habis 3.000 kopi. Dan nggak dicetak meneh. Oh. Embo iku terus ya apa pokoknya kene kalau komitmen ya wis gak usah wis itu aja. Sampai seperti itu. Sampai akhirnya vakum 10 tahun. Oh, vakum 10 tahun. Iya, maksudnya memang kelompok Arema- itu maksudnya kelompok yang pembuat mini album pertama 91 sampai Ah. 2000. Aku nggawe album meneh mbek Rudi ku tahun 2000. tahun 2000. Oh. Tahun-tahun itu ya kita memang konsep Arema Voice itu recording. Jadi kita nggak main, bukan performan, Kak. bukan kejar di off bukan air-nya membentuk, ya? bukan membentuk sebuah Band band. untuk main di off air-nya itu enggak ya? Loh malah sing dhisik main di Arema Voice awal, gak tahu main di Arema Voice. Bibi, Noldi, gak tahu kene main sak grup. Tapi kira-kira ono impian enggak, Mas? Pingin bahwa siapapun sebetulnya atau sopo wae sing merasa dirinya Arema dan musisi itu boleh nggak nggak brandnya Arema Voice gitu? Pasti brand ya, Pak. Maksudnya nggak Arema Voice-nya gitu. Misalnya kayak tadi sebutkan Nodi nggak main Iya. kan? Tapi suatu saat Nodi misalnya ada waktu tampil bareng gitu. Loh ya tambah seneng lah. iku. Harusnya Kan begitu. musik kene ki enggak dalam berkesenian enggak memaksakan orang. Gelem. Aku ya ngono kepengin main wis sapa memang kolaborasi. Jadi enggak ono full band iki, malah arek personil ada beberapa personil sing ngomong, "Aku ki sakjane Arema Voice apa guduk sih aku iki." Ah sampai koyo ngono. Atau mungkin sebetulnya ajane arek-arek yang berani ngomong aku ki musisi dan dia arek Malang harusnya
dia tanpa harus takon ngono kan maksudnya, nggak usah tanya begitu kan. Tapi Arema Boys apa enggak? Ya wajar juga mereka tanya itu karena kita kan nggak pernah selalu bermain. Kok aku ngene modelnya kok sakarepku dhewe kepengin main di kene ya main di kono. Ya mungkin kalau aku ngene iki mungkin ya sing memang bener-bener kepengin lawyer itu mungkin ya loro ati. Wah, kok gak dijak sih rek. Ya BE lho. Cuma aku kan enggak waktu aku iki mbok kadang cak karepe dhewe. Iya, kudu kene nyeniman, kudu kene apa enggak kan aku pengen main dhewe. Ya main dhewe aku. Jadi sampai sing arek-arek sing ngundang Aremania iku ya iki main full band apa-apa. Ah itu aku bingung. Karena kalau kita ngomong full band, lah pemainku iki sing saiki itu memang saya menghargai mereka banyak yang profesional. Formasi kedua setelah 10 tahun vakum itu Arema Boys album kedua berarti kan ya? Ya, itu siapa ya Mas? Personilnya. Yang album kedua setelah album kedua itu tahun 2000. Arek kangen campuran nih. Oh, campuran. Banyak musisi yang terlibat di situ. Terus album ketiga nih 2005 itu ya juga tetap kolaborasi ngajak beberapa band untuk main di situ. Jadi memang konsepnya kolaborasi. Tadi tak kayak nyantai band ini. Ya terserah lah. Juga aku kepingin main ya main, gak kepingin main ya wes. Gak main di sini. Terus untuk pencipta lagunya selama ini kalau awal dulu ada banyak. Wah, ono beberapa konco-konco sing memang bikin lagu Arema. Ya kita pakai sesuai karakternya, liriknya maupun lagunya. Ya kita memang lagu memang selektif. Aku pingin musik Arema itu memang idealis. Benar. Yang dimaksud. Nah, ini berarti kita bicara karakter musik Arema. Ya, yang Arema Boys. Arema Boys itu lagunya kudu sekedar ya lagu memang aransemen lagu, musiknya memang harus ya musik memang kudu ya. Okay. Kita bikin yang agak beda lah. Agak beda maksudnya itu ya lah iso sih bisa diterima kabeh. Wah, wis sing wangel ya carane iso diterima ya. Idealis kan seperti itu tantangannya di situ. Iya, di situ. Juga kita enggak selalu ada kata-kata Arema di situ. Oh, tidak harus ada kata Arema. Nah, mereka bukan kita gak ono Arema, selalu setia iki mang koyo. Yang barusan tadi judulnya apa aku lali takon Mas. Menang kalah iku tak gawe waktu Arema degradasi. Oh, oke. Tahun itu waktu ya 90 piro iku ya degradasi aku enggak lagu. Ini wis tuwuk kalah menang, waktu itu kan kok kalah. Ya kalah ya menang degradasi. Ya Arema itu seperti itu memang. Ini enggak usah kaget, wah Arema sing ngene. Ya segini mencintai klub ya dengan apa ya? Dengan ya temenanan gini mencintai klub. Ya lek iso manajemen pun ya temenanan. Ya, kita itu benar-benar mencintai Arema itu adalah harga diri. Itu memang benar. Jadi harus benar kabeh lah. Kalau kita bicara Arema sebagai sepak bola, sebagai klub sepak bola, tentu kan kita mungkin itu dari harapan dari teman-teman Aremania ya istilahnya, Arema ya atau Aremanya sendiri lah gitu. Nah itu tentu ada perbedaan Mas, ono posisi ono beda nih. Satu bicara sepak bola Indonesia itu adalah bisnis, ya kan. Nah, awal dulu muncul Arema, logo dan nama Arema sebagai klub sepak bola. Terus perjalanan sekarang seperti saat ini, bahkan sekarang sudah ada 2 kalau nggak salah ya Arema ini. Itu menurut Mas Wahyu gimana? Ono sampean piye Mas? Ya aku dhewe sih sajane bingung. Cuma kita kan nggak bisa kudu wilayahku ngomong rek ngono. Cuma harapanku itu Arema itu sebuah kekuatan itu ya cuma satu, harusnya seperti itu. Tapi teman-teman Aremania enggak pernah terpecah ya meskipun ada 2 klub di. Ya harus nggak terpecah. Aremania ini tetap jenenge podo, Aremania satu. Walaupun ini mendukung itu, mendukung ini. Saya kira itu proses waktu. Mungkin nanti akan menjadi satu lagi. Harapan kita seperti itu. Lagi ini dari loro kekuatan ini lah ono telu ono loro gak kuat. Ya. Tapi kalau satu, kan bisa kebayang lah. Umpamanya kita di siji meneh. Di era saat ini. Kita tambah edan. Ya, tambah. Iya kan? Singo edan. Arema itu memang tidak kemana-mana, ada di mana-mana. Dan kebetulan aku mainku itu malah banyak di luar kota, di daerah-daerah sampai Rindindi lah. Berarti banyak, lebih di banyak tiap main kota ada di seluruh Indonesia. Dan bukan orang Malang pendiri ini, orang sana, Klaten. Tapi mereka maksudnya
Bukan orang Malang, artinya mereka sebenarnya aslinya Malang, cuman apa betul? Enggak juga. Asli orang Klaten, Pasirian, Jember, Lumajang. Itu asli orang sana. Asli orang sana. Tapi berani mengklaim dirinya sebagai Arema. Iya, itu sebenarnya luar biasa. Pernah saya tanyakan juga ke mereka. Kenapa kamu kan punya kotamu itu punya klub. Punya klub ikut di liga, walaupun Liga 3, Liga 2. Bahkan ada Liga 1, tapi kamu kok mendukung Arema? Kenapa? Siapa nih panggilan jiwa? Berarti kan mereka menjadi Arema kan melihat euforia nih Aremania itu euforianya luar biasa, magnet bagi mereka. Mungkin saat tak eling-eling Mas, kalau tak ingat-ingat itu istilahnya boomingnya Aremania ini saat jadi supporter terbaik ya, ini maksudnya. Kalau nggak salah ingat itu, singkat saya begitu. Iya, salah satunya itu. Arema itu selalu besar kok, selalu besar. Dan semua supporter itu melihat jadi patron ya, barometernya ya. Barometernya walaupun terpecah-pecah. Secara klubnya. Iya, ya ini memang kita lagi regenerasi ya, lagi berbenah. Insya Allah lah berbenah. Kita semua harus berbenah. Di era digital kok ngene, aku kepingin muncul arek-arek Aremania yang muda-muda itu malah ayo bersuara. Aja sing tuwek to. Yeah. Sing tuwek iku butuh suarane arek enom, kreatif-kreatif seperti apa. Karena untuk apa? Ya untuk ini tadi, kreativitas Aremania itu harus lebih besar. Jadi tak balen men sing mau ya. Kayak anak-anak daerah yang apa panggilan jiwa untuk menjadi dirinya Aremania. Aku ngarani iki sebuah apa ya? Ya edan juga mereka. Dengan dia selama ini gak duwe mungsuh ya. Dia begitu gawe kaos Aremania. Otomatis dia bermusuhan mbek bonek dan Viking. Iku otomatis. Aku ngomong kan nggak dengan gawe kaos Arema ini kan gak duwe mungsuh. Kon arek Klaten, kon arek Jember, arek Pemalang. Ya apa? Gak apa-apa, sajane aku gak kepingin. Gak otomatis kan resikonya. Iya, aku gak kepingin sajane hal seperti itu. Iya. Nah itu kepingin mendukung Arema itu benar-benar dukungan sebagai supporter sepak bola. Tapi ya apa meneh Mas? Loh, bayangkan sampai kok ngono loh. Iya. Itu kan luar biasa. Ya. Otomatis kon iki duwe mungsuh, kon gawe kaos iki ketemu bonek. Ketemu Viking. Ya sudah dadi masalah. Pemene kon lali gawe kaos iku terus kon tulis nang ngene. Nang Surabaya. Bandung kok nang ngene apa gak konyol, iya kan? Iya. Ya iku Mas kene ya wis mudah-mudahan nanti tidak seperti itu. Iya. Kene yo kepingin sih berubah lah kabeh. Kabeh iku kudu kita aku deh gak kudu damai rek enggak. Kita bukan siapa-siapa. Cuma harapan saya itu memang damai kan lebih enak. Iya. Apa kene dengan damai, aku yakin dengan damai kene umpamane dari siji kan permusuhan yang saling membunuh. Sing tak sayangno itu kan saling membunuh supporter, berusaha saling menyakiti, berusaha saling melukai. Itu sing tak sayangno. Soalnya kene kan kene iki duwe anak, duwe adik, duwe ponakan, duwe keluarga lah istilahnya. Duwe anake kanca-kanca. Kae sampai ono apa-apa. Kan wis pakai kejadian sing meninggal. Lagi ini iku insyaallah nanti kalau situ hilang, berarti kan jawabannya mek semua itu dinilai dari kreativitas. Kan ngono akhirnya. Dan Arema selama ini saya lihat sudah banyak kreativitasnya untuk ditampilkan pada saat Aremania terus gawe lagu, mereka selalu punya lagu-lagu baru dinyanyikan di stadion. Saya setuju. Memang Arema itu suara, jadi bukan koreo ya jadi. Wis kene fokus nang kene suara bernyanyi bersama. Bahkan aku duwe impian iku aku nggawe orkestra di lapangan dan sudah tak bikin ada 5-6 lagu Arema itu sudah tak bikin notasi not baloknya. Sampai notasi ini siap Mas ya? Siap buku nih untuk kita mainkan secara orkestra. Aku pengen lagi ini nggawe orkestra itu di ini lapangan. Dan 40.000 orang bisa menyanyi bareng. Itu rekor dunia. Rekor dunia itu kan 20.000 orang. Kalau kita 30.000 orang. Di event sepak bola juga atau event lain? Enggak, lain. Lain. Tapi kalau kita bikin orkestra, musik secara orkestra, Aremania nyanyi, gendrang main, pemain nyanyi.
itu menjadi rekor dunia dan nggak ada di dunia ini yang seperti itu impian saya. Ya. Kita kembali ke Mas Wahyu sebagai pribadi, musisi Arema, musisi Arek Malang. Kalau melihat selama ini Mas, itu yang sudah dilakukan oleh Mas Wahyu secara pribadi, kemudian impact-nya atau efeknya, kira-kira yang dari pihak kayak pemerintah gitu ya, kita bicara pemerintah misalnya, dari birokrat gitu, apa Mas dengan apa yang sudah dilakukan Mas Wahyu secara pribadi, kemudian ini ada Arema Voice gitu. Aku nggak tahu oleh support untuk pemerintah oleh NIC. Ya kini dia apa berjalan dewe. Kini memang tak bentuk awal gini gak cengeng. Kini sama aku melaku dewe. Gitu ya Mas. Sajane pemerintah itu nggak perlu apa. Birokrat itu harusnya peka terhadap apa potensi-potensi lokal. Itu harus. Aremania dengan Aremanya ini magnet dan buka untuk Malang toh. Ini sebuah apa ya, sebuah karya sajane. Arema kan sebuah karya. Iya, iya. Ya otomatis support sajane. Musik segala macam. Ya haruslah berkolaborasi mendukung tiga kota yang mendukung Arema. Ayo dibangun masyarakate sing ngene iku didatangi. Ya bekerja sama dengan kepolisian, sangat dinas terkait. Ayo kita bersosialisasi menjadi supporter yang baik, menjadi masyarakat yang baik. Arema itu alat, sebuah media untuk komunikasi, jadi alat yang luar biasa dahsyat ini. Gemanya bisa semua orang gitu kan. Ya bisa menjadi semua orang. Untuk alat maksudnya alat yang negatif. Ya, bukan. Ini alat bisa menjadi kekuatan positif. Bahkan aku kepingin aku melakukan sosialisasi mulai nang tingkat SD, PAUD, nyanyi. Apa sih Arema itu? Harusnya kita sudah di situ. Kita apa bersosialisasi apa Arema itu. Arek cilik pejegai bangga. Arema itu sebuah kebanggaan. Arema itu motivasi. Arek cilik lah wis dijajali iku, lek kon besok DE kon arek-arek cilik-cilik kon. Arek cilik lho seru Arema iku apa ero. Iki tinggal poles. Arema itu sebuah motivasi. Gak ono Arema bodoh iku. Arema pinter juara. Iya. Arema iku kreatif. Ya nantinya kamu ini arek cilik-cilik iku. Sapa gak ngerti kon besok lek pinter iso tuku klub iki iso kok tuku. Iso kok dadekno iso tambah besar. Lah itu kan motivasi arek pikirane kan. Misalnya aku dadi kepengin dadi Arema sing ngene suge iso apa? Iso tambah membesarkan nama Arema, semacam-macam lah. Harus ditanamkan seperti itu. Ini kan kekuatan apa positif ya. Positif. Jadi arek cilik dimotivasi. Arema itu kreativitas. Arema itu adalah sesuatu yang indah, yang baik. Nah, itu. Aku kepengin generasi berikutnya ini mumpung gurung kota liya, kota dhewe, ayo yang kecil-kecil kene main ae nyanyi-nyanyi sih terus tapi aja diuruki membenci apa rival. Bahasa iki kanca-kancaku ana beberapa contoh. Ari cilik wis bawanci mesu-mesu apa Tapi kan sekarang Arema lagi melakukan gerakan untuk tidak rasis ya. Kan sekarang lagi ngetren itu. Ya haruslah seperti itu. Kota lain pun semua belajar seperti itu. Saya yakin. Tadi ae diuruki sing api, arek cilik iku memang ya iku mang lho, Arema iku motivasi apik tok. Aja dituduhi sing elek-elek, tawuran. Wong kok menjadi orang-orang yang tawuran kene persatu kene aja. Terus kalau kita kembali ke soal musiknya. Iya. Nah, ini di Malang kan setahu saya potensi musik itu besar atau musisi Kota Malang itu besar. Selama ini kan masih belum ada musisi Malang yang berangkat dari Malang. Biasanya kan pindah sih nang Jakarta gitu, Mas. Kalau yang saya lihat, saya amati selama ini. Kalau menurut Mas Wahyu itu faktor apa, Mas? Ya aku pernah ngalami ya, aku beberapa tahun ngalami aku di Jakarta walaupun nggak lama. Memang semua industri itu di situ, walaupun sampai sekarang pun ada kata-kata seperti itu. Tapi yang paling penting itu saja nih, apa sekarang kan sudah eranya beda betul, digitalisasi, betul. Ya. Bisa melalui sini. Makanya yang saya harapkan memang di Malang ini ada gerakan-gerakan orang-orang yang peduli sama musik,
orang yang punya kepandaian di digitalisasi yang sekarang ini di media sosial seperti itu. Nah ini Itu bisa kolaborasi, kita sinergi gitu berharap ya? mereka itu ayo rek digarap di Malang. Kita itu punya pasar, cuma kita nggak pernah kita garap secara serius atau iya bekerjasama secara nggak- serius gitu. nggak pernah ini, nggak pernah gak didelok bahwa kita itu punya pasar, pasar Aremania sa Indonesia kok ngono ya. Iya. Jutaan lah. Misalnya Pasar. dodolan dhewe di Aremania atau di Arema Sista Itu Indonesia itu pasar Iya sebetulnya. pasar. Tiga kepala daerah itu harusnya membantu. Ngomongnya pejabat-pejabat. Mereka buatlah masyarakatnya bangga terhadap produk lokal. Kayak musik, ya kudu bangga lah. Ayo nggih, kita bikin karya-karya yang bagus. Mereka juga harus memasarkan, mengenalkan iki lho. Dan dibuatkan ruang-ruang wis pokoknya Dipermudah lah istilahnya. ya dipermudah ya Disupport juga berniat harusnya. memang dibuat bangga mereka digawe bangga iki lho di Malang ana potensi iki lho musik iki kita mampu kok bersaing. Cuma yang kita selama ini saya akui kalah itu memang di orang-orang kreatifnya. Orang-orang kreatif iki lagi ndelok sing saiki koyo band-band saiki arek-arek enom di Jakarta gak tahu krungu abane momoro lek Langsung konser kebel Setengah jam, 1 jam itu langsung habis tiketnya. berapa Ah, anu dijual habis. Iki fenomena yang baru. baru. Ah. Kita harus belajar di situ. Dan Mas Wahyu yakin, Mas Wahyu dhewe percaya lek Arema atau musisi Arema itu bisa seperti itu. Ya harus bisa lah. Harus bisa. Kita tuh punya banyak orang, punya banyak arek-arek enom yang punya potensi di situ. Harus bisa. Ini kita ini iki lewat. Lah kapan gini bangkit? Oke. Iki kan kesempatan. Peluang. Kemarin memang kita kesempatan kalah memang sama kota-kota Kota lain lain. yang cedek Jakarta. Iya. Tapi kan sekarang dulu saya pernah tahu Jogja habis Bandung, Jogja terus Bali kan. Kan kayak pencolotan itu Mas, Malang. Ya di kono memang musisi ini mungkin ya saling menggeret, saling mengajak musisi-musisi yang sudah top yang sudah sukses di Jakarta itu nderek adik-adik. Kalau kita lihat cerita-cerita ke Noah di geret band Bandung lainnya, Surabaya juga, mereka kompak. Nah gini, ya saya itu ya berharap lah, saiki musisi-musisi ini ya gak kalah ya, punya potensi. Saiki apa meneh Mas Doni, Hardono, Oke. DSS punya sound yang paling bagus di Indonesia lah itu segala macam. Malah dia iso ngumpul musisi-musisi top Indonesia dijadikan satu di tempatnya latihan macam-macam deh gini iso. Ya yuk Malang di spot bareng. Ya emang nggak bisa lepas dari support dari yang senior atau saling support sesama musisinya itu harusnya kan seperti itu. Walaupun sekarang pun dhewean lho iso. Ini kayak lagu dhewe di omah dhewe di Iya, pasar dhewe. iya. Iso ae. Saiki musik iku nggak lepas dari faktor lagi. Kalau ini faktornya lagi sapa sing ngate menghalangi kayak faktor lagi satu dan kedua siap gak di situ. Siap ya untuk Ya, konsisten lah. siap. Iya. Dan memang ya itu tadi semua harus bersatu menjadi satu visi misi. Erek diangkat bareng kota ini dewi. Itu saja nih. Iya. Ini. Terus saya juga pernah dapat info dan sempat mampir kalau nggak salah waktu itu ya Mas ya. Nah ini sampai saya lihat ada teman-teman gitaris yang cari ini Mas Iya. Wahyu itu arek cilik-cilik ya Mas ya. Mudah-mudahan lah saya bahasakan arek nom-nom lah sih hitungannya. Itu apa mereka di situ Mas? Di tempat Ya yang sampean. ngobrol aja, ngobrol. Saya kebetulan kan aktif. Aku yang ngomong komunitas. Aku nggak membatasi. Aku gak melok komunitas iki nggak. Aku wis mengalir aja. Wong aku pentingnya ya sibuk main aku. Aku saiki kan duwe kesenangan dewi. Sing selama ini di musik yang saya cari itu baru ketemu. Ternyata aku simpel sederhana. Senenganku. Aku kan koyo larian kan autis ya, gak iso meneng. Oh. Macam di omah ya main musik. Nah sekarang biasanya kebetulan- nang musik iku mang. Iya. Jadi saiki duwe kesenengan dhewe di stasiun, di Jatim Park. Dari juga. stasiun itu idenya pertama dari siapa Mas? Mas Wahyu menghadap ke pihak Aku itu stasiunnya atau kenal beberapa mungkin? tahun yang lalu itu pernah mengajukan seperti itu gak angel gak iso.
Mbok akhirnya waktu itu kepala stasiun dolen nang kafeku. Oh. Ketemu aku ndelok foto-fotoku terus nawari. Gelem apa meneh gini tapi nggo alat dhewe. Gak dibayar. Alat dhewe wis tak kei gentok mbek listrik. Tak iyoi. 2 hari 3 hari alatku tak berapa ya sederhana ya aku kono main ya kita mulai. Konsepnya ngamen Mas Kilo ya. Aku gak Atau gimana? Gak ngomong Ngamen apa ya apa wis pokoke aku main musik. Main musik. Iya. Ternyata ya asik kae. Aku kan kayak kepengin mosok arek-arek katene main ya apa kene. Wis gak usah kon ngomong duit saweran itu gak apa-apa teken kotak kene. Aku kebetulan di total albumku hari stasiun. Ya kene main, ternyata disawer, wong apresiasi. Dan itu pun saya tanya jawab ya, ambek konco-konco ya konsultasi. Wamane kok gini itu merendahkan enggak musisi? Ya enggak, Mas. Wong kene gak njaluk kok. Pokoknya selama kotak itu gak gak apa-apa. Enggak apa-apa. Terus judul contohnya, iki lho Sam, di barat itu koyo ngene. Oh, di luar ya, di stasiun. YouTube ben dunia iku ana sawerane kok ngene. Delok video rek. Wake kok ngono. Nah, wis dari tau. situ kira-kira untuk pesannya atau message-nya ke teman-teman. Yo aku dewe pernah jadi Mas Bayu juga tahu sendiri saya dulu pernah jadi manajer band kan ya. Iya. Nah kan antara mereka yang main musik dibayar. Kalau kemudian ada ide seperti ini, apa yang mau disampaikan sebenarnya message-nya atau pesennya kayak musisi itu? Aku iki ngomong awakku dhewe. Itu enggak apa-apa maksudnya. Enggak, maksudnya di aku nggawe ruang-ruang itu, aku ngomong awakku dhewe. Aku gak tahu ngomong iki lho rek luwe apik gak. Ya aku main kan soalnya. Arek-arek minat, ya ayo main. Ya, ternyata kan banyak juga yang minat. Oh, oke. Aku memang nggak arahku lah, nggak tahu pikiran mulai dhisik main band, aku nggak tahu main di kafe. Sekalipun aku reguler di kafe nggak tahu. Oke. Jadi yo kaget aku main di stasiun. Iya ya, dan stasiun itu harus terus eksis, harus terus ada. Ya aku dewe yang mengelola ini harus bisa sendiri. Lha gak ngono arek kan gak mesti iso. Ya. Aku gak iso sama main kok. Aku gak iso sama ngeterno keluarga. Nah, tapi dengan kondisi sekarang malah berkembang, Mas. Awal-awal dhisik waduh lah arek gak iso main prei. Akhirnya aku belajar. Ya akhirnya iso ganteni arek gak main aku main. Arek gak main aku main. Akhirnya iso. Saiki aku iso main. Malah gembang sekarang ada di setahu saya Matos ya setelah stasiun. Enggak, setelah stasiun itu Jatim Park. Oh, Jatim Park dulu. Aku diparani manajer di Jatim Park. Mungkin krungu ya terus delok terus dijak aku nang ngene. Jatim Park gelem Mas kayak ngene. Aku dijak meeting. Gak dibayar sam sistemnya sampean alat tak siapno rek. Oh, alat disiapin Jatim Park juga. Itu gelem mau terus ngajak arek-arek. Awal ya aku dhewe, aku main bendino main Jatim Park. Jadi pagi di stasiun Jatim Park. Sampai akhirnya di Jatim Park itu ada 3 stage tiap hari main. 3 stage malah di Jatim Park? Iya, awalnya dulu bisa 3 stage. Ini tiap hari ada 2 shift. Jadi 6 grup kita main. Ono shift-shiftane. Lagi akhirnya mek karek loro karena lebih kedua 2 stage, akhirnya 2 stage sampai sekarang. Nah, terus aku wis suwe aku mengajukan juga Matos. Dan mal-mal lainnya. Dan baru hampir 2 tahun itu baru aku diceluk di Matos. Ayo sam ngene ya disediakno alate. Oke wis aku langsung. Lah aku malah pertama kono malah gak main aku. Di Matos sih. Iya, 2 minggu gak main arek-arek kabeh sing main. Lalu animo dari mulai yang di stasiun berarti penumpang. Iya. Kemudian kalau di mall adalah orang-orang yang belanja di mall, sing mau belanja di mall. Iya. Di Jatim Park adalah orang-orang sing rekreasi. Ya kan. Nah, itu Mas Wahyu ndeloke piye animoe? Ya itu justru itu yang saya cari di situ. Kalau di stasiunnya eksklusif, Pak. Kalau kita nggak punya tiket kereta api ya kita nggak bisa masuk. Aku sing seneng justru di situ. Itu idealis, maksudnya eksklusif. Wah, asik gini. Sampai dulu awal-awal dulu banyak anak yang kepingin delok aja tuku tiket nang Surabaya. 10.000 apa 11.000. Untuk delok ya, untuk performance itu. Iya sama aku yang seneng aku ngrungokno iki. Ana beberapa orang dulu sering seperti itu. Iya. Asik rek, ada sing delok kan. Apresiasinya kan bagus ya, apalagi kereta api Jakarta, terus Jogja. Nah, itu penumpang sing mudun, Mas. Yang turun di stasiun Malang Kota Baru itu ya. Malang Kota itu begitu tahu itu tentu kan ada
dua reaksi kan. Iya. Antara dia paling mau ngamen biasa gitu set, Iya. atau apa iki gitu. Terus Iya. dia berhenti gitu loh. Makanya intinya sing main itu lah main musik ya kudu sing apik. Oke, ya. Karena dengan yang apik, aku sih nggak mikir aku ngamen apa-apa. Akhirnya kini ngomong gak ngamen tapi wong ngomong ngamen kan ya ngamen. Istilahnya itu lah orang iya, ya, aku justifikasi gak orang. ngurus wis aku pokoknya main aja. Ternyata mereka menghargai kita bukan sebagai pengamen. Aku bukan apa membedakan antara pengamen, genjreng. Aku untuk sebutan dewe sih biar arek Apa? genjreng ae. Oh, genjreng. Genjreng Ya, ae. oke. Jadi tapi lek kok katene nyebut kene ngamen ya ae wong. Ya. Jadi sing paling penting yang main musik itu bagus. Nah, mereka menghargai ini kan dari mainnya kita, performnya kita. Itu mereka baru menghargai. Dan mereka menghargai bagus sekali, maksudnya bukan mengapresiasi. Oh, duit oleh piro? Aku nggak tahu ngomong duit. Itu bonus lah. Oke, Mas Wahyu, ini ada pertanyaan lagi. Tadi dari pemerintah seperti itu, responnya atau supportnya yang sudah dijelaskan, mesti terang panjang lebar dari Mas Wahyu. Kemudian kalau dari pihak swasta, saya masih melihat ada sinyal positif lah. Misalnya dari mall, kemudian Jatim Park, nah itu sing tak delok, saya lihat. Kemudian saya juga pengen tanya, aku pengen takon itu media selama ini bagaimana? Lagi opo media Malang, entah cetak, entah online atau radio. Radio ini kan dulu pernah berjaya lah istilahnya, Iya. mengalami kejayaan. Kemudian Malang juga punya TV-TV lokal. Nah, saya bicara soal radio dan mulai media cetak, online maupun radio dan TV lokal. Pengalamannya Mas Wahyu dari awal dulu sampai sekarang seperti apa? Sajane sih ya Ya apa? masih kurang Mas ya. Kurang. Masih kurang. Sajane, maka ono kene perlu kepala daerah itu satu supaya memberikan apa ya, kayak wis langsung digawe lah. Kayak apa ya? Juga semacam kewajiban media kabeh lokal terutama. Itu harus berapa persen Kasih space lah. meliput. Nah, ada space, ada liputan lah khusus. Harus meliput lah, berapa persen dari itu tiap hari itu harus liputan, harus meliput potensi seni, musik, budaya itu harus. Karena tanpa itu, walaupun saya kira digitalisasi lah, kini sudah dadi wartawan dhewe. Ya. Ya untungnya iku saiki. Ya, ya. Ya tambah sangat, ngono lho. Sing wis kepala daerahnya memberikan himbauan, ayo kudu radio harus Punya pro. duwe acara khusus bahas Iya. Malang, arek musisi Malang lah gambarnya. Ya punya standar sendiri lah mereka. Boleh standar tiap radio mungkin. Ini medianya harus standarnya. Mereka boleh tentukan standarnya. Iya, tapi kan sudah mulai. Tanpa itu, kini kira tanpa media, masa kon main sak jungkir balik mau buate apa? Gak iso. Orang nggak ngerti lah ya, nggak tahu juga. Oke. Masa sih ono? Ya mungkin iku mang. Tanda petik mang ono faktor lagi. Faktor lagi iku Terus kan jadi lawan iku- ya, jadi lawan. Iku anu sing kuwasa ya. Iya, Masa iya. kene meneng ae di oma. Moro-moro. Ini tahu krungu di sini mamane radio apa di apa. Apa tutuk koncone. Musikku enggak lepas dari link. Iso ae moro top arek di Jakarta kan banyak yang seperti itu. Saya malah banyak dengar teman-teman yang underground lah, bahasanya Iya. arek-arek nganalan itu malah sering main di luar Mas. Ya. Makanya itu mereka punya link sendiri, punya apa ya? Mereka Jaringan kuat. sendiri. Kuat Komunitasnya, jaringan. komunitasnya. Nah, saiki kuwi serahnya kan beda lagi. Semua kan mesti digital kan Ya, iso ya. dadi kene iso mempromosino dhewe, iso dadi wartawan, iso dadi segala macam dhewe. Birokrat karek mek numpangi meneh, memperkuat meneh. Ayo disupport lah, Ya, disupport, diperhatikan perkembangane ya apa. Wah, iki sesuatu yang ya kerja bareng lah gini. Saya rasa ngene lho, kepala daerah itu kalau memang kepingin daerah yang maju, kabeh lho, ojo iki maju kabeh. Kan iso lah. Harus bisa, apa meneh kan perangkati kok masyarakat kreatif. Ya harus bisa. Harus disupport. Lah enak support urip seni musik budaya di mana. Sing oleh jeneng sapa ya? Kepala daerah. Daerah ya, ya.
birokrat kepala daerah itu harus mikir, cek ini wong seni iku iso apa? Iso urip. Mikir ora ngene kono. Aku ngene iki memang tak piyurno aku wis gagal kerja liyane wis aku musik ya wis mburi embong rek apa. Bisnis juga gak gampang, aku gawe kabeh ku entek akeh. Entek akeh aku. Walaupun tanah di sini lah aku. Tapi kene jenenge wong musisi ya. Wong seniman gak gampang ternyata bisnis itu. Oh, iya. Bicara soal kafe, Mas. Mau ngilingno aku malah iki. Ave Story namanya ya. Iya, Ave Story. Saya pernah juga apa ya istilahnya mendengar ya, ada krungu itu kan ada kebingungan mungkin ya. Atau bahwa ini tajane base camp supporter Arema, kafe itu dibuat begitu konsepnya atau musisi atau dua-duanya sebetulnya. Sebenarnya ya dua-duanya dan kreatif lainnya. Kabeh oleh mlebu kok. Aku mah kan ono alat rek kono, ono segala macam rek kono kan main lho rek kono gak apa-apa. Sajane kan tempat iku tak gawe apresiasi ya. Musisi tak gawe apresiasi. Kon nek duwe acara kon ndek kono iso. Wis kon lek kepengin ngobrol rek kono ae ngobrol mbek sapa ae. Aku kon wong dasare ya seneng aku. Dan apa meneh aku duwe apa ana ruang lah kepercayaan kene umpamane Rimatos. Rimatos alate lumayan enak lah. Itu bisa nggak misalnya tadi menjembatani misalnya begini. Anda sudah punya face story. Misalnya kemudian kita manfaatkan di sela-sela tempat Anda main yang dilihat itu umum lebih luas. Entah itu yang eksklusif model di stasiun, entah itu sing di kene Matos atau di Jatim Park. Di sela-sela itu bisa ada diskusi atau wawancara ngobrol santai lah, kalau saya ngomong diskusi terlalu abot. Boleh misalnya ya ngobrol santai lah gitu. Itu bisa ya? Bisa juga ya? Bisa. Jadi masuk diskusi pun ajane kan ya gak abot kata-kata diskusi. Ya. Seminar Pak. Ada diskusi kan ya diskusi biasa. Ya ngobrol. Ajane ri Matos iku arek band umpamane duwe album. Aku tak main sak jam. Ya selama iku ngene gak disewa. Karena sponsor ya aku iso berkomunikasi main di kono dan arek gitaris sering tak kai akhirnya gawe di kono kok iso event kan dan gak bayar yo gak izin yo kan asik ajane. Jadi ada simbiosis sinergi antara teman-teman musisi ini gitaris terutama yang Mas ini sama dengan pihak pengelola tempat ya. Aku senang Pak dan saya benar-benar berterima kasih ya juga dari Jatim Park stasiun dan juga di Matos DKI apa ya kayak kepercayaan lah, harus saya gunakan kepercayaan itu dengan baik juga teman-teman bisa menjaga semua karena gak gampang mendapatkan kita itu ya mendapat kepercayaan ini sedikit kepercayaan bendino iso main makanya aku komitmennya bendino iso main musik juga aku juga dan ada standarnya kan ya standarnya itu main musik itu lah kon di yopo yo berusaha maksimal itu ya kudu sing apik main karena kan kene iki iya itu lho. Kalau kene main welek terus main, aku sering nek kene kuwi aku main nek kene tak coba. Waduh kurang rek. Ya kan eman lah tak maino kan ya kan dhek ya sing elek dhewe. Harusnya dia izin sama sini ya. Aku dhewe ya dikomplain kok elek kok dimaino. Ya kan otomatis ya aku kan garansine apa sing tak maino iku sing apik-apik. Dan banyak lagi yang belum sing gurung iso melok di kene kono, waduh potensi. Berarti sekarang animonya dari teman-teman musisi pun sudah mulai banyak Mas ya dengan space-space tadi. Harusnya ditanggapi dengan baik. Itu karena kan positif. Gak nggawa aku lho, wah ayo enggak, itu buat kita semua. Saya mencintai Kota Malang ini dengan cara saya sendiri. Apa? Ya musik. Aku isone, aku gak iso rek lah. Aku isone ya memberikan golekno ruang, main bareng di kene kono. Iku iso. Ae kene wong musik ya apa impianku di Malang iki dadi kota apa ya lek musik wis kota di Ambon wis kota musik Bandung kota kreatif apa ya kene golek sing ana efeke mbek Malang iki barometer musik apa wisata musik kan iso ya yang berhubungan dengan seperti itu dan wong Malang ini bener-bener musik aku kepingin wong nang Malang iki ndindi krungu arek main musik goreng stasiun di taman-taman. Lah wong Kota Malang ini iso gawe taman di ndi ana state ana segala macam gak tau diseni. Kan eman ah. Ya mbok dipikirno ya apa arek-arek wong musisine ya ana. Mainkan jadi tiap sudut-sudut kota ana tempat yang selama ini sudah dibikin
taman iki ono taman kunang-kunang, Malabar, akeh. Banyak. Ngarep stasiun, di Taman Selamat di ndi. Bahkan di kene di alun-alun ngarepe jamek. Kan iso dikeki umpamane di ngarepe alun-alun khusus spesial religi. Oh, musik Lho kan religi, boy, musik iya. religi iso, keroncong iso. iso. Aja sing rok-rokan di Lah, kono. iya. Rok-rokan ku digolekno meneh rene. Mbek dodolan album, mbek opo, lho kan mbok isa. Mbok apa carane sing iso, iku carane itu sebenarnya birokrat. Pemerintah sing iso. Ya apa carane? Ya kudu lah iso gawe, gak iso diseni, ya apa kan eman ana tempat wong karek nganggarno tok jalukno di pusat. Aku ya. Iya. Dan saya juga pesan juga di balai kota, umpamane balai kota. Kan balai kota kan bapak-bapak iki ini lah, Iya. ini sing ngurusi Malang. masyarakat kabeh. Malang. Ya lah ana event ana tamu ana segala macam. Ya ben-ben sing potensi di Malang main lah. Di kono. Bayaran secara layak. Sopo selama iki aku gak tau krungu sapa. Kudu ana entertaine sapa, aja pancet ae gantian cek iso urip kabeh. Kan pemerataan lah istilah ya. Dan Iya. juga pingin nunjukno nang ini tamu-tamunya Kota Malang, pejabat-pejabat mungkin dari daerah lain atau Lagi kota mati. ini loh dari Malang Iya. ya. Dan musisi ini dhewe seneng merasa memiliki wah aku ya main di kono rek. Ya. Gak pancet sing main ngono lho. Dadi kabeh mang iso main. Aku juga gak harus sapa sing main di kono. Kan tamu. Ya kan anggaran titik arek-arek. Arek-arek kok main. Maksudnya kudu anggaran titik ya ora iso bayar sing larang Ya. di balai kota. Iya apa gak? Ya, ya. Kan bapake Iso urip. sing nanggap lah bapake dhewe lah ya. Kan ngere tanda tangan iki pokoke kan Ya, iso. Ya. Kan seneng arek-arek iso main, iso apa meneh maine apik wong kota liya iso apik yo, ben-ben iso diundang kota liya. Ah, oke. Paling enggak iku waduh rek tamune asik rek. Ra entertain pianoan ya golekno sing apik-apik lah. Ya digolekno lah nggo sapa wae rek ngene kono. Sing layak main di ngene kono. Lah sing kelas loro juga ana kok dimainno rindi. Dadi main kabeh. Wis mulai koyo ngono. Dadi Mulai seperti dadi itu. roto. Ini musisinya ya rukun. Ora cuma main Pancet ae ya. Itu Kecemburuan. menjadikan kecemburuan sosial. Ya. Jadi wis mulai ae di apa? Ya balai kota dhewe iku DPR balai kota iku lagi acara ya. Ya memang tidak lepas ya. Aku dhewe ya penyelenggara musik ya. Lah kene main iku nggawe acara iku ya sing kene kenal, sing kene main. Maksudnya iku oh, iki maine apik tak maino. Ya memang seperti itu. Itu kan soal standarnya aja, Mas. Tapi kan Iya. tidak kemudian mau memilih Kalau- satu orang, satu kelompok aja terus-terusan. Ya, ya. Akan tugasnya ya pemenang pemerintah, duwe rakyat umpamane. Ya iki ya sing adil sapa ae dimaino iki ngene kono. Lah lek iso urip kabeh kan seneng. Ya. Mosok kabeh kepengin nganggur kabeh. Terus ini karena deketi ulang tahunnya Malang 1 April ya, Mas ya. Iya. Nah, kan ini Maret ya, April Malang. Kira-kira harapan, cita-cita Mas Wahyu sebagai musisi Kota Malang, juga sebagai yang mengawali dari band supporter Arema, apa harapan-harapan dan cita-citanya Mas, ke depan? Ya ke depan itu Selain tadi yang sudah diungkapkan mulai depan tadi ya, sudah saya beberapa iki sudah. kota apa kabeh Malang Raya apa Bumi Arema apa apa. Ini khusus untuk yang di Kota Malang, yang karena ini kemarin ulang tahun Malang. Ulang tahun di Malang. Ya tetap berharap musik itu diperhatikan, musik itu sing pinter-pinter lah. Maksudnya itu orang-orang yang memang ahli di bidangnya. Kita itu musisi butuh orang-orang yang pinter. Saya kira pemain ahli-ahli digital. Orang musik kadang-kadang bisa main musik toh. Kayak aku. Oh ya. Aku kita jane butuh wong liya sing iso memanage aku, sing iso Mengarahkan. mengarahkan. Kudu ngene lho ya. Aku kepikirannya mulai dhisik kan apa ya, pikiran gak maju. Pikirannya aku iki bandku supporter band amatir. Emang tak kayak band amatir wis. Gak kene profesional kene-kene. Wong Malang iki gak seneng dia. Muluk-muluk enak ini ngomong amatir ae dia kan. Ya, ya. Perkara liya-liyane kene ngomong wong iya ngomong profesional amatir. Terus kene gak peduli. Cuma kita ngomong iku sing ya senengane arek-arek di grassroots ae sing gak muluk-muluk. Lah kene kesombongan niku wis dirasani Kendakian lah jarene kok. Iya, dirasani tok kene. Dadi kene gak perlu sebutan lah koyo Mengalir aku aja main- lah istilahnya, Aku mengalir. main di ndi-ndi. Wis main ae wis aku gak perlu sebutan kene iki sapa. Wah, aku ditawari job, tawari kerja. Mas sampean butuh kerja Mas kok ngamen kok ngene. Ya mereka ya apa ya? Mereka sangat menghargai saya.
Wong aku iki ya tak dadekno awakku kudu sapa-sapa cekne iso enak urip Senang sapa-sapa ya. lah kene merasa waduh kene sok artis sok kene top gak iso lapo-lapo iya kan Ya, ya. katene ngene kok jaga image aku seneng uripe ya wis waduh wong kanca kabeh Malang iki penting kanca akeh aku bendina main musik dan Malang akhirnya berbenah dalam artian kabel arek kreatif wis mulai muncul Ya. mulai muncul arek digital aja aku mosok ngira lah iki mang ono Ya. ono iki koyo gini tujuannya nanti untuk mengangkat potensi-potensi lokal channel pasti kayak Malang punya banyak anak-anak muda punya TV channel kan jadi semakin bagus Ya. harusnya seperti itu kita memanfaatkan dunia digital dunia modern dunia maya tapi kalau kita tidak mengikuti Ya. ini gak melok di kono Wis ketinggalan. wis gak oleh apa-apa Ya, kene ya. makanya sing pinter itu harus simbiosis mutualisme saling memberi untuk mengangkat kota lah aku kan nggak mikir memang toh Ya. aku mikirnya ya apa saya berterima kasih sama Lipo saya sering komunikasi mudah-mudahan saya kepingin aku tuh malah kepingin yes aku karena Rone mek Lipo Ya. Lipo Group Mall ya apa sa Indonesia Lipo Mall sa Indonesia itu ono tempat apresiasi seperti ini aku wis ngomong mbek wong-wong apa matos mbek wong Lipo dan untuk mengangkat potensi musisi-musisi lokal. Ya kok di Matos ini, bayangin lah kok di Matos ini tiap kota ono kok ngono, kok gak luar biasa. Ya. Luar biasa dan itu nanti akhirnya arahnya ke industri nanti. Dan pasti produser segala macam melirik itu karena itu adalah apa? Itu tempat karena katanya golek. Lama-lama kita punya tempat. Kalau tuku kaset tuku anu arek India rek kono. Ah, itu loh. Salah satunya. Aku nih mikir stasiun yang ngono, stasiun sa Indonesia cuma nggak mudah. Nah. Stasiun besar di Indonesia ono kayak musik station mbek dodol album. Nah. Bayang lah wong nang kene kota liya Semarang aku pengen duwe album arek. Harus Semarang. Malang, apa Oh, arek Malang. Semarang di ndi yo. Stasiun. Nang golek saiki di distro kan saiki. Ah, Di iya. distro angel wis. Nah. Ae di stasiun mesti ono. Karyane arek lokal. Kan Asik. sebenarnya seperti itu Sip, tujuannya itu. Ya kene iki cilik tapi kan aku iki arek lokal. Saya mengaku saya anak lokal. Tapi saya harus belajar berpikir yang gede. Maksudnya itu ya mek mikir tok kan gak apa-apa. Bae iku iso digawe wong-wong liya. Ya. Pemikirane kene Ya. karena saya itu gak lepas tuh. Aku wong gak iso meneng ah. Kayak apa yo. Aku kadang malah kepingin moro-moro main di Empo. Terus main ini dodol album. Apa meneh aku duwe kopi cilik-cilikan lah, gitu dodol kopi umpamane. Ya, Nah, kita kok berkomunikasi mbek pemerintah kota. Ya dikei apa? Lek ngono kreatif ngono iku wis dipermudah lah. Ya. Dan saiki alhamdulillah lah aku sing gawe. Yo terang ae sampe gawe. Anu gak apa-apa ngene ya gas sajane enggak. Harusnya bisa bersama-sama, bisa jadi. Harusnya bisa seperti itu. Kita sudah bisa menjaga kota kita sendiri dengan kreatif. Nah, selama itu positif, menjual sesuatu yang positif, tutup mata wis. Ya. Maksudnya itu ojo selalu kok harus izin birokrat. Oh musik itu wangel ngurusi izin ini aku wis ngalami. Ya. Dadi ngurusi gutuk-gutuk anune. Kene iki konsentrasi deh musik. Bikin musik itu nggak mudah. Kene main, angkat-angkat barang, gurung ono sing gurung Makro. karan ono sing nonton. Oh ya. Iya apa gak? Iya, iya. Omone arek indi-indi. Gurung ono sing karuan ono sing nonton wis ringkes-ringkes wis ngurus izin. Ayo kita komunikasi yang baik. Orang-orang kreatif jane wis gawe indi ae. Wae rek Car Free Day apa kon katene gawe indi selama tidak meresahkan masyarakat, tidak mengganggu ketertiban umum. It's okay. Ya, Oh, ya, harusnya aku ada ae. oke Ah, ae. ya oke ae. Ae kene dadekno Malang iki kota kreatif wis. Itu tadi dengan ngono kan kini saling menjaga rek oleh gawe iki ojo sampai ono kejadian ini lho. Lah itu harus ada komunikasi sebab nanti apa? Nanti kalau ada terjadi apa-apa Ya kita sendiri. kena Kena kabeh kabeh. akhirnya, dipersulit meneh. Kita juga tidak gak menyalahkan birokrat. Karena itu mang, lah kene bisa menjaga semua, berkomunikasi secara baik.
mbek wong-wong birokrat. Aku kepengin di Malang iki DPR, wong birokrat mbek kreatif dulu apa mbek pelaku-pelaku senine. Iku Bisa kolaborasi, bersinergi ya. Siap. bersinergi dalam artian ya gimana kita bangun sesuatu itu gak iso lah gak bareng-bareng. Gak iso dhewean lah prinsipnya kayak ngono kan ya. Gak iso. Padha pakai man bal-balan ya tim kan gak iso kegolo dhewe. Iya iki makane iku jarno ae mereka mencintai kotane dhewe. Ya kudune kan ngono. Iya. Waduh masyarakatku cinta mbek kotane ya. Maka harus hati-hati. Ojo saenake dhewe. Untuk meneruskan itu Mas. Ya, terima kasih Mas Wahyu sudah mau jadi bintang tamu di podcast susiobo.com. Dan sebagai penutup ini pesan untuk teman-teman supporter Arema dan supporter di seluruh Indonesia. Ada satu lagu khusus buat teman-teman supporter seluruh Indonesia dari kami Arema. Monggo Mas Wahyu. Iki lagu ciptaane Norman ya, gawe Arema Boys. Judulnya Indonesiaku. Sip. Indonesia, dengarkanlah teriakan rakyatmu. Hari ini kita semua harus bersatu bergandengan tangan. Indonesia, perlihatkanlah pada dunia tentang kita, tentang jiwa para satria yang berdiri menantang badai. Kami semua takkan mundur walau seluruh dunia mencoba menghalau. Jiwa ini kuserahkan hanya untukmu. Wow, tegaklah Indonesia, walau kini kau tergoyah, kami takkan berpaling demimu Indonesia. Indonesia, bangkitlah, singkirkanlah musuhmu, karena kita harus jaya, karena kita Indonesia. Karena seluruh dunia mencoba menghalau, jiwa ini kuserahkan hanya untukmu. Wow, tegaklah Indonesia, walau kini kau tergoyah, kami takkan berpaling demimu Indonesia. Wow. Oh ya, semangat Indonesia kena serang virus corona. Virus corona. Semoga cepat membaik. Terima kasih.